apalagi kadesnya 12 desa itu kadesnya baru-baru semua. Iya. Jadi dengan visi mereka tidak tercover dengan perangkatnya. Jadi kalau saya alhamdulillah dari forum kades kita sudah membuat gebrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dimanapun berada, saudara-saudaraku perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, terkhusus saudara-saudara perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Yang pertama dan utama, tentunya saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa, sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, hari ini kita sangat prihatin terhadap sebuah proses perencanaan pemberhentian perangkat desa secara massal dengan satu alasan yang menurut pendapat kita masih dapat dihindari, masih dapat dilakukan pembinaan agar apa yang disebut dengan sinergisitas dalam rangka membangun desa bisa terwujud dengan baik dan membangun desa tanpa harus ada pengorbanan pemberhentian perangkat desa. Saudara, dalam sebuah forum kepala desa yang kurang lebih dihadiri oleh 12 kepala desa di sebuah kecamatan dan dihadiri oleh camat di kecamatan tersebut, kita dapatkan sebuah informasi dari YouTube channel Berita Desa TV, di mana beritanya adalah upaya bersama-sama dalam rangka memberhentikan 12 desa. Jadi 12 desa ini ingin mengganti perangkat. Ya, tapi yang 3 itu rasanya juga mau. Oh gitu. Ada berapa orang perangkat dalam satu desa itu? Rata-rata 9-10. 10. Berarti 9 sampai 10 perangkat dalam satu desa. Itu ingin diganti semua. Tergantung melihat dulu kemampuan kinerja mereka. Kalau mereka bisa bekerja, mampu mencapaikan visi dan misi kepala desa itu membangun desa, ya tidak mungkin kami lupa. Tapi kalau tidak bisa sinkron dan tidak bisa menyampaikan visi dan misi kepala desa, karena tercapainya visi misi kepala desa itu 70% di tangan perangkat desa. Visinya. Rata-rata sekarang perangkat desa sudah dikasih SP, berarti? Sudah. Kalau saya pribadi desa Tanjung Karet itu sudah SP2. SP2. Baik, memang di sini kita mengambil langkah ya berkaitan dengan kisruhnya tentang kinerja perangkat desa. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi di sini forum Kades Kecamatan Air Besi membuka gebrakan untuk menyikapi dari surat-surat peringatan yang mereka berikan. Kita bikin rencana duduk bersama antara DPMD dengan inspektorat, karena DPMD sebagai ngampu yang bikin peraturannya. Di situ kita minta kejelasan yang pasti seperti itu. Jadi kita di kecamatan tidak ada rancu lagi seperti itu kan. Nah itu, jadi memang kalau masalah perangkat desa memang banyak perangkat desa yang kita akui memang tidak kompeten lagi seperti itu, tidak diakui memang kinerja mereka tidak bisa lagi karena menghambat juga kinerja dari kadesnya. Apalagi kadesnya 12 desa itu kadesnya baru-baru semua. Iya. Jadi dengan visi mereka tidak tercover dengan perangkatnya. Jadi kalau saya alhamdulillah dari forum kades kita sudah membuat gebrakan. Duduklah kamu benar. Wih, bahas juga, wih. Ngobrol. Iya, tadi semuanya telah
telah dilaksanakan dari pembinaan sudah semua. Jadi dinas PMD yang berhak sebagai inspektor ini temuan kan. Mungkin itu saja dan nanti segala ini kan sudah kita laksanakan bahwa camat kita evaluasi dari desa pun sudah mengadakan tertulis tetap dilampirkan semua kalau mau ini nanti yang apa yang diinginkan dilampirkan sudah lepas. desa sudah, terus dari kecamatan juga sudah melakukan pembinaan keberangkatan. Tidak bisa memutuskan karena ekspektasi Pokoknya kita berpegang lagi dengan baik-baik dengan peraturan itu. Ya. kalau ibu camat kan koordinator dia berhak melakukan rekomendasi. Baik, memang di sini kita mengambil langkah ya berkaitan dengan kisruhnya tentang kinerja perangkat desa. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi di sini Forum Kades Kecamatan Air Besi membuka gebrakan untuk menyikapi dari surat-surat peringatan yang mereka berikan. Kita bikin rencana duduk bersama antara DPMD dengan inspektorat, karena DPMD sebagai ngampu yang bikin peraturannya. Di situ kita minta kejelasan yang pasti seperti itu. Jadi kita di kecamatan tidak ada rancu lagi seperti itu kan. Nah itu, jadi memang kalau masalah perangkat desa memang banyak perangkat desa yang kita akui memang tidak kompeten lagi seperti itu, tidak diakui memang kinerja mereka tidak bisa lagi karena menghambat juga kinerja dari kadesnya. Apalagi kadesnya 12 desa itu kadesnya baru-baru semua. Jadi dengan visi mereka tidak tercover dengan perangkatnya. Jadi kalau saya alhamdulillah dari forum kades kita sudah membuat gebrakan. Duduklah kamu benar. Wih, bahas juga wih. Ngobrol. Iya, tadi Berarti kesimpulannya. Nanti kita bahas tadi dari baik untuk karena itu semuanya telah dilaksanakan dari Pembinaan sudah semua. Fenomena yang terjadi di Bengkulu Utara bahwa upaya pemberhentian perangkat desa secara massal sepertinya tidak relevan dengan alasan di mana salah satu alasan pemberhentiannya adalah tidak sinergis atau mungkin tidak sejalan dengan kepala desanya. Saudara, kepala desa adalah pemimpin tertinggi yang ada di desa, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinir semua elemen yang ada di desa termasuk perangkat desanya. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa, maka tentu ini harus menjadi tugas bagi kepala desa mempersatukan, mensinergikan dari semua perangkat desa yang ada di desanya. Jadi tidak kemudian dalam rangka membangun desanya, bahwa benar apa yang dikatakan oleh Bapak Sarkawi selaku Ketua Forum Kepala Desa di kecamatan yang ada di Bengkulu Utara ini, 75% kemajuan desa ada di tangan perangkat desa. Nah, agar pembangunan itu berjalan, bukan kemudian mengganti perangkat desa tersebut, karena perangkat desa tersebut sudah memiliki cukup pengalaman dalam rangka membangun desanya. Lalu kalau kemudian tidak sinergi, maka tugas utama kepala desa adalah bagaimana mengkoordinir atau mengelola atau membina perangkat desa itu agar dalam satu visi. Karena saya yakin teman-teman perangkat desa di sana, kalau alasannya adalah bagaimana
membangun desa, bagaimana agar bisa menjalankan program visi dan misi kepala desa. Selama diajak bicara, kemudian ditempatkan sebagai dalam posisi dia sebagai perangkat desa, maka saya yakin mereka akan sinergi dan siap mensukseskan program-program Bapak Sarfkawi selaku kepala desa di sana atau 11 kepala desa yang lain. Yang patut kita sesalkan adalah apa yang menjadi sambutan Ibu Camat, Bu Leni, yang saya hormati. Kami sangat menyayangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak dalam forum yang disebut Forum Kepala Desa, rencana memberhentikan perangkat desa sebagai sebuah gebrakan. Mohon maaf Ibu, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pelaksana PP 43 sampai PP 47, kemudian Permendagri 83 sampai dengan Permendagri 67 tahun 2017, masa jabatan perangkat desa itu berhenti ketika yang bersangkutan berusia 60 tahun. Pengangkatan secara teknis ada di Undang-Undang Desa, pemberhentian secara teknis ada di Undang-Undang Desa sampai dengan di Permendagri 67. Jadi mohon maaf Ibu, pengabdian kawan-kawan ini tentu pada saat yang lalu meskipun sekarang dianggap tidak compatible atau tidak kredibel atau tidak profesional, tapi setidaknya mungkin 6 tahun yang lalu dia sudah berbakti mengabdikan dirinya untuk kemajuan desanya. Jadi kalau kemudian mereka diberhentikan itu sebuah gebrakan, karena dalam perspektif umum gebrakan itu sebuah keberhasilan dalam rangka gebrakan yang luar biasa yang tanpa mengorbankan pihak-pihak lain. Nah ini kita anggap saya menyesalkan ungkapan Ibu tentang pemberhentian perangkat desa sebagai gebrakan yang ada istilah alhamdulillah ini gebrakan, ini benar-benar bagi kita perangkat desa yang sudah mengabdi untuk desa diberhentikan dalam sebagai sebuah prestasi yang kemudian dibarengi dengan kata-kata alhamdulillah dan gebrakan, kami sangat bersedih. Karena setidaknya meskipun kami hanya perangkat desa, kami juga bagian dari sebuah sistem yang akan memajukan desa dan memajukan bangsa. Jadi kami sangat prihatin dengan ungkapan statement Ibu di berita Desa TV. Terkait dengan itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara perangkat desa di Bengkulu Utara dan perangkat desa di seluruh negeri, saya selalu ingatkan ketika saudara-saudara sudah berkomitmen untuk mengabdikan diri untuk desa sebagai perangkat desa, maka loyalitas kita adalah loyalitas kepada pimpinan kita. Pimpinan kita adalah kepala desa. Mari kita profesional, karena profesional itu ketika terjadi perganti pimpinan kita tetap loyal, patuh, dan tugas kita adalah mensukseskan apa visi dan misi kepala desa kita. Dan tentu kami memohon kepada Bapak Ibu Kepala Desa di Bengkulu Utara, begitu juga Ibu Camat Bu Leni, mohon dengan hormat bahwa pemberhentian perangkat desa boleh dilakukan manakala telah memenuhi syarat seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri 83 sampai dengan Permendagri yang terbaru Permendagri 67 Tahun 2017. Benar, kekuasaan pemberhentian dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu ada di kepala desa, tetapi pengangkatan dan pemberhentian itu tetap harus mendapatkan rekomendasi dari camat, dan proses itu ada yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri 67 Tahun 2017. Kiranya itu mohon maaf Bapak-Bapak Kepala Desa, Pak Sarfkawi, mohon maaf Ibu Leni, terpaksa saya harus berkomentar dengan ini karena kami Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia hanya ingin bahwa ada sinergisitas di desa, baik kepala desa dan perangkat desa, lembaga desa dan masyarakat desa. Mari bersatu padu, karena kita yakin kalau semuanya bersatu, tentu desa akan lebih maju. Dan saya sangat yakin, kami melihat kapasitas Bapak Ibu Kepala Desa yang ada di Bengkulu yang saya lihat di berita Desa TV adalah kepala desa dan ibu kepala desa yang keren-keren.
Kami sangat yakin akan patuh dan taat terhadap peraturan dan perundang-undangan. Dan saya sangat yakin dan sangat mohon jangan diberhentikan teman-teman kami sebelum mereka berusia 60 tahun, karena undang-undang mengamanatkan demikian. Kalau tidak sinergi, ingatkan ke kami, biar teman-teman kami yang mengingatkan untuk loyal, patuh, dan taat kepada Bapak Ibu Kepala Desa. Kiranya demikian. Sekali lagi, mohon maaf Pak Sarkawi, mohon maaf Ibu Camat, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Tidak lain dan tidak bukan karena saya harus membela teman-teman saya yang diancam untuk diberhentikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.